Puasa ya Pak, sedang minum puasa Bu. Satreskrim Polres Karangasem Bali mengungkap misteri pencurian ternak yang meresahkan petani dan peternak di Kecamatan Abang, Karangasem. Hanya bermodal satu mobil pickup, pelaku yang juga seorang residivis pada kasus yang sama beraksi seorang diri di berbagai TKP di lintas kabupaten. Sebelum melancarkan aksi, tersangka berinisial INW 51 tahun terlebih dulu mengintai target. Tersangka sengaja memilih ternak yang kandangnya di pinggir jalan agar lebih mudah diangkut ke atas mobil. Selesai mengamati target, tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai petani dan pekebun kemudian beraksi pada malam hari. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka asal Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Karangasem diduga terlibat dalam aksi pencurian ternak sapi di 3 TKP di Kabupaten Karangasem serta kasus pencurian ternak babi di wilayah Kabupaten Buleleng. Nah, dari keterangan yang bersangkutan, memang pada saat dia mendatangi sapi itu, kondisi sapi memang sudah terikat ya, jadi hidungnya ada tali. Tapi yang menurut saya menjadi sangat unik ya, bahwa si sapi ini pada saat ditarik itu dia nurut, tidak melakukan melawan. Biasanya kan kalau bukan pemiliknya dia agak sedikit melawan ataupun bersuara, mendengus atau sebagainya. Tetapi ini pada saat dibawa, si sapi itu menurut, dituntun ke kendaraan yang sudah disiapkan di pinggir jalan oleh si pelaku, dia menurut gitu. Dari pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan 4 ekor sapi. Polisi juga menyita 4 buah kelontong atau kalung sapi serta kendaraan yang diduga digunakan saat beraksi. Sebagai bentuk pemulihan hak korban, Polres Karangasem menyerahkan kembali 4 ekor sapi kepada 2 orang pemiliknya. Langkah ini dilakukan untuk membantu memulihkan kerugian yang dialami para petani akibat tindak pidana pencurian. Tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Laporan Ayu Purnamia, Karangasem, Garuda TV. Ulur. Bermaksud menolong seekor anjing, seorang warga di Badung, Bali justru terjebak di tebing pantai Pandawa, Kuta Selatan, Badung. 7 personel tim SAR pun dikerahkan untuk mengevakuasi pria berusia 55 tahun itu dari tebing setinggi 15 meter. Oke, persiapan. Kencang dulu. Safety. Proses evakuasi seorang warga bernama Roger, 55 tahun yang terjebak di tebing pantai Pandawa, Kuta Selatan berlangsung menegangkan. Kondisi sekitar lokasi yang gelap karena minim pencahayaan menjadi kendala utama. Tim SAR terlebih dahulu melakukan analisa medan dan menyusun teknik untuk menjangkau korban. Ketelitian dan kecermatan dalam menganalisis jadi kunci utama dalam menyelamatkan korban. 1 orang tim SAR dengan keahlian khusus pun diturunkan untuk mencapai posisi korban. Selanjutnya, korban dibawa ke atas tebing dengan teknik lifting dalam kondisi selamat. Pang itu saya nggak berani jauh ya, takut rontok tebingnya, jadi saya berpegang di badan tebing dan ini nempel gitu. Jadi semua bertumbuh di kaki saya, itu pegel sekali.
dari tim atas saya bilang tarik aja, tapi mereka nggak mau karena dia orang Mapala. Dia bilang enggak talinya nggak kuat, nggak, saya nggak mau ambil resiko. Dia bilang telepon cari bantuan, akhirnya Basarnas. Sebelum terjebak di tebing setinggi 15 meter, korban Roger diketahui sempat menyelamatkan seekor anjing bersama 3 rekan lainnya. Namun naasnya, Roger justru tidak bisa kembali naik ke atas tebing, sehingga diputuskan menghubungi tim SAR untuk dilakukan evakuasi. Laporan Tim Liputan, Badung, Garuda TV. Om Swastiastu. Saya Iwayan Swastika, Ketua DPRD Kabupaten Karangasem beserta seluruh pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan buat umat sedharma. Semoga kita senantiasa diberikan kesejahteraan dari segala penjuru dalam menggapai keinginan mulia dan dapat mengalahkan sifat adharma yang ada di dalam diri kita. Rahayu, Om, Santi, 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 Om. Dalam setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang Penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Yang ada di daerah, karena intensitas hujannya masih bagus, maka petani itu begitu panen, dia pengen segera nanam, mumpul hujannya masih. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Ratusan pasang penari tenggo terbaik dunia dari berbagai negara kembali berkompetisi pada 2 agenda tahunan bertaraf internasional, Indonesia Championship Preliminaries ke-5 dan Tango in Paradise ke-13 yang berlangsung 18 hingga 22 Juni 2026 mendatang di Bali. Pemenang dari ajang Indonesia Championship Preliminaries nantinya mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam kejuaraan dunia Tango di Argentina. Indonesia Championship Preliminaries dan Tango in Paradise merupakan ajang kompetisi sekaligus event seni internasional yang mempertemukan para penari tango profesional dan pecinta tango dari berbagai belahan dunia. Selain kompetisi, event ini dimeriahkan dengan workshop, kelas tari, milonga, sesi dansa sosial, dan pertunjukan. Penggagas Tango in Paradise dan penyelenggara Indonesia Championship Preliminaries, Ratih Sukosasi, menjelaskan sejumlah peserta dari berbagai negara masih terus bertambah karena saat ini preliminaries di Asia masih berlangsung di Tokyo, Jepang. Semakin berkembangnya tango di tanah air juga berdampak terhadap kemampuan penari tango Indonesia yang skillnya telah mampu bersaing dengan para penari tango profesional dari berbagai negara. So far
dengan ini adalah 125-an, tapi kami berharap seperti tahun-tahun sebelumnya akan bertambah karena pada saat ini perlombaan preliminaris di Asia masih berlangsung di Tokyo, Jepang. Itu dari berapa negara Bu yang akan berlaga di Bali ini? Kita dikasih 17, coverage 17 negara. Tahun ini penyelenggaraan kedua event besar tersebut mengusung tema Save the Earth yang diwujudkan melalui gerakan penanaman pohon bertajuk One Ticket One Tree di kawasan hutan kemasyarakatan Abang Lestari, Batu Riti, Tabanan, Bali. Tema lingkungan diangkat sebagai bentuk kepedulian terhadap semakin meningkatnya ancaman kerusakan alam yang terjadi di berbagai belahan dunia. Penanaman pohon juga dihadiri Victoria Kosasi Putri, Putri Indonesia Lingkungan 2026, yang tahun ini juga terpilih sebagai Miss Internasional Indonesia 2026 dan akan mewakili Indonesia pada ajang Miss Internasional di Jepang pada November 2026 mendatang. Sangat penting untuk generasi muda untuk tahu bahwa ada inisiasi seperti adopsi pohon untuk protect the environment. Karena kadang-kadang generasi muda bingung, ingin peduli ke lingkungan, tapi startnya dari mana? Nah, salah satunya kita bisa adopsi pohon untuk melindungi pohon itu dari segala misalnya deforestation and things like that. Jadi kesan hari ini untuk adopsi pohon dan nanam pohon sangat menyentuh bagi hati saya dan kesempatan yang sangat berharga. Perpaduan seni dan lingkungan diharapkan mampu menciptakan kolaborasi seni dari peradaban manusia yang tumbuh bersama alam. Pesan menjaga lingkungan juga berarti menjaga ruang tempat kebudayaan dan kreativitas berkembang. Laporan Tim Liputan Tabanan, Garuda TV. Before afternya biar kelihatan. Mengatasi krisis sampah di Bali, Kabupaten Klungkung melakukan uji coba mesin pirolisis tanpa asap. Mesin yang didatangkan dari New Zealand baru pertama kali digunakan di Indonesia. Menariknya, olahan mesin tersebut dapat berupa kawat baja, karbon black, hingga minyak pirolisis. Dengan menggandeng investor global dan lembaga dunia UNESCO, Pemkab Klungkung secara resmi menguji coba mesin pirolisis mutakhir tanpa asap. Tingginya pengolahan sampah asal Cook Island, New Zealand, memakai sistem pemanasan dalam suhu tinggi atau pirolisis sehingga tidak menimbulkan asap dan ramah lingkungan. Mesin yang diuji coba berkapasitas 750 kg per siklus atau sekitar 10 jam dan menunjukkan hasil yang cukup menjanjikan. Dari pengolahan 13 ban bekas truk, mesin mampu menghasilkan sekitar 120 liter minyak. Sedangkan dari pengolahan 200 kg refuse derived fuel dihasilkan sekitar 80 liter minyak. Mesin berkapasitas 750 kg tersebut bukan mesin utama yang akan dioperasikan di TOS Center Desa Kusambe. Mesin itu hanya sampel yang disiapkan sebagai percontohan untuk skala desa. Sifatnya pembakaran, tetapi sistemnya pemanasan dalam suhu tinggi, yang artinya tidak akan menghasilkan asap. Adapun yang kelihatan seperti asap itu adalah uap dari pemanasan yang ada. Nah, jadi bisa dikatakan karena dia menghasilkan uap, bisa dikatakan ini ramah lingkungan. Mesin yang kita datangkan ini yang bekerja sama dengan pihak ketiga atau pihak investor, ini adalah mesin yang nantinya sebagai solusi untuk bagaimana menuntaskan sampah-sampah kita di Kabupaten Klungkung ini. Selain menghasilkan sejumlah produk, hasil pengolahan sampahnya juga bisa berupa minyak yang bisa digunakan menjadi bahan bakar mesin tersebut. Kedepannya kapasitas mesin semakin diperbesar volumenya untuk mengolah sampah organik. Carbon black itu bukan limbah, kawat baja itu bukan limbah, dan pearl oil itu bukan limbah.
Jadi sebenarnya tidak ada efek samping atau hasil yang tidak bisa digunakan karena semua hasilnya itu adalah energi. Jadi gasnya itu pun gas itu akan kembali kita suntikan ke dalam mesinnya sendiri. Dan kita juga ada rencana mendatangkan sejenis anaerobic digester yang bakal fokus ke sampah organik yang menggunakan gas pemanas dari mesinnya ini sendiri dan menyuntikkan ke dalam sana untuk memperbesar kapasitas atau penerimaan sampah yang bisa kita kelola. Mesin modern ini diklaim mampu mengolah sampah tanpa melakukan pemilahan. Sementara tempat olah sampah setempat atau TOS Center di Dusun Karangdadi, Desa Kusambe, Dawan, Kelungkung, rencananya akan ditata lebih hijau sehingga bisa menjadi wisata edukasi pendidikan. Laporan Bonajaya, Kelungkung, Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, Sabtu dan Minggu, pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Inggris memiliki Queen Elizabeth Class, kapal hidup dengan bobot sekitar 65.000 ton yang mampu membawa puluhan jet tempur. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia, Senin hingga Jumat pukul 2:30 siang hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Anak kecil teriak-teriak kebakaran, saya tengok terusan pintunya. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Lingkungan hidup ini, maka saya yakin dan aparat di Kementerian Lingkungan Hidup akan bisa. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang hanya di Garuda TV. Menjelang Hari Raya Galungan, suasana gotong royong kembali mewarnai D Gajah Center di Renon Denpasar. Seperti tahun-tahun sebelumnya, DPD Gerindra Bali kembali membagikan ratusan ekor babi kepada masyarakat dan relawan. Memaknai Hari Raya Galungan, masyarakat Bali disibukkan dengan berbagai kegiatan, seperti pemotongan daging babi saat Hari Penampahan Galungan. Pemotongan babi secara simbolis berarti menyembelih sifat-sifat buruk, hawa nafsu, dan satripu dalam diri. Daging babi yang dihasilkan nantinya akan diolah untuk dipersembahkan dan dinikmati bersama keluarga. Meringankan beban warga, DPD Gerindra Bali membagikan sebanyak 154 ekor babi kepada relawan. 60 ekor diantaranya merupakan sumbangan dari Ketua DPD Gerindra Bali, Made Mulyawan Arya D. Gajah, dan puluhan lainnya merupakan urunan dari sejumlah anggota Partai Gerindra Bali, termasuk anggota DPRD Kota, Provinsi, dan DPR RI. Pembagian daging babi dipimpin langsung oleh D. Gajah bersama komunitas relawan D. Gajah yang kini telah berkembang menjadi komunitas besar beranggotakan sekitar 4.000 orang. Pembagian daging babi ini sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kepada masyarakat dan relawan, khususnya yang saat ini merayakan Hari Raya Galungan. Kegiatan ini juga wujud gotong royong dan kebersamaan, mengingat seluruhnya dilaksanakan secara bergotong royong, mulai dari pendanaan hingga pemotongan babi. Yang ini kemarin kan ada yang nyinyir ya. Ini kalau Muslim aja nih, kalau Bali enggak ya. Kayaknya mereka mainnya kurang jauh ya, tapi nggak apa-apa lah. Tapi kita udah mulai dari pembagian untuk babi untuk kita kurban untuk Idul Adha itu dari 2013.
babi dari 6 ekor awalnya sendiri saya mengembang sekarang sampai 54 ekor. Tapi masih di wilayah Denpasar dan itu masih relawan aja. Ada untuk instansi terkait, instansi vertikal. Ada, cuman itu kan sukarela kita. Ya, beda. Bukan dibebankan ke ini, dibebankan saya pribadi. Dan kebersamaan kita di situ kan. Mereka kan nggak lihat, kalau mereka beli babi mereka bisa aja. Tapi kan ini kan kebersamaan yang kita bisa lakukan. Kegiatan pembagian daging babi telah dilaksanakan secara konsisten dan telah menjadi tradisi rutin menjelang Galungan sejak tahun 2013. Jumlahnya pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2025 lalu, babi yang dibagikan sebanyak 139 ekor. Sejalan dengan aktivitas di The Gajah Center di Jalan Tukat Musi 1 nomor 5 Denpasar, juga diadakan pembagian 9 ekor babi dengan berat masing-masing 100 kg oleh Ayu Putu Trinity atau yang lebih dikenal dengan nama Buget Sangdewi. Sebagai anggota DPRD Kota Denpasar dari fraksi Gerindra, Buget mengatakan acara pembagian babi ini sudah rutin dilakukan setiap menjelang Hari Raya Galungan untuk para relawan Buget Sangdewi yang ada di daerah basis. Pada pagi hari, para relawan sudah berkumpul di lokasi untuk bersama-sama mengangkat babi yang sudah bersih untuk dibawa dan akan dibagikan di daerahnya masing-masing. Para relawan sangat berterima kasih atas acara yang sudah dilakukan secara rutin setiap jelang Hari Raya Galungan ini. Selain diserahkan per ekor, ada sebagian babi yang dipotong-potong di lokasi oleh relawan untuk dibagikan dalam bentuk bungkusan. Untuk pembagian babi ini adalah program dari Pak De Gajah. Saya sebagai kader cuma meneruskan saja biar semua kalau yang ini dari Pagan, Pak De Cancam, mungkin kan cuma meneruskan saja saya sebagai kader karena ini programnya Pak De kan sudah berlangsung lama. Om Swastiastu, saya selaku pengurus relawan De Gajah Banjarbagan Kelot sangat-sangat berterima kasih bahwa setiap Hari Raya Galungan ini kita selalu disupport babi sama Pak De Gajah dan Buget. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Om Swastiastu, saya dari RTG Belanyong Banjarcancam, Kesima. Saya banyak-banyak terima kasih karena setiap 6 bulan sudah dikasih babi dari Pak De Gajah. Saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih pada relawan. Om Swastiastu, Rahajang yang Rahina Galungan dan Kuningan. Kita di sini berterima kasih banyak atas bantuannya yang diberikan dari Buget Sangdewi dan Pak De Gajah. Semoga kegiatan ini selalu bisa berkelanjutan dan Ibu Buget Sangdewi dan Pak De Gajah bisa selalu berada di masyarakat dan menyerap aspirasi dari masyarakat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua DPD Gerindra Bali, Bapak De Gajah, Mulia Iwan Ariel, dan Ibu Dewi atas bantuannya untuk merayakan Hari Raya dengan memberikan 1 babi untuk kader-kader kami di Gerindra di Denpasar Timur. Lagi. Itu balik, take 2, 3, 2, 1. Om Swastiastu, titiang Banjar Tegasari, relawan De Gajah, tiang Mas Rahayu Galungan dan Kuningan, titiang sampun aturan ring relawan Pak De Gajah, niki sarang dukung Dewi PR, atau semua niki ulam babi sampun keijen sarang warga tiang TGS Banjar Tegasari, Dangin Puri. Kegiatan ini sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya upaya-upaya untuk membantu masyarakat. Laporan Agus Sugiana dan Novara Krisna, Denpasar, Garuda TV.